Prabowo Gibran konsisten dengan narasinya ya. Jadi mereka selalu mendengungkan persatuan dan kesatuan. Di closing statement pada debat terakhir malam hari ini, Prabowo menegaskan ya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai proses demokrasi dalam kontestasi Pilpres ini membuat kita pecah belah. Halo, jumpa lagi di channel kebanggaan kita TV Demokrasi. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada, saya kira baru saja kita selesai menyaksikan ya debat capres yang kelima. Dan ini merupakan debat capres terakhir atau debat capres pemungkas ya. Saya kira yang pertama kita perlu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ketiga capres kita. Malam hari ini mereka tampil luar biasa ya. Jadi walaupun mungkin dengan cara mengelaborasi yang berbeda, ada yang mungkin menggunakan kata kalimat atau ya yang lebih panjang gitu ya, tetapi pada intinya bahwa ketiga-tiganya menjawab setiap pertanyaan panelis dengan baik gitu ya. Dan saya kira rakyat yang akan menilai dan memberikan keputusan pada tanggal 14 nanti. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, saya mau katakan begini ya, sahabat TV Demokrasi, bahwa memang penampilan malam hari ini ketiga kandidat capres kita ini seperti menerapkan strategi bertahan gitu ya. Jadi masing-masing itu bertahan dengan posisinya ya. Ganjar Pranowo katakanlah ya dia mencoba untuk sedikit menyerang Presiden Jokowi ya, atau menyerang pemerintah, tetapi itu tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jadi dia agak rem lah dikit lah gitu ya. Jadi memang dia walaupun dia mencoba menyerang, tetapi dia agak rem dikit. Kemudian yang kedua, capres nomor 1 misalnya Anies Baswedan, justru dia kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, justru Ganjar Pranowo lebih proaktif ya untuk memberikan sentilan ya atau sindiran kepada pemerintahan Joko Widodo, dalam hal ini diwakili oleh capres nomor 2 ya. Jadi kalau kita lihat standarnya memang Anies Baswedan agak sedikit berkurang ya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sedangkan Prabowo Subianto sendiri, saya kira pada malam hari ini Prabowo benar-benar memantapkan, dia benar-benar kokoh dengan strategi bertahannya ya. Jadi walaupun disindir sedemikian rupa disindir sedikit-sedikit oleh kedua capres lainnya, tetapi Prabowo coba menampilkan jawaban-jawaban yang bijaksana, jawaban-jawaban yang tidak menimbulkan gimmick-gimmick lanjutan ya. Jadi Prabowo menanggapi dengan santai. Prabowo justru mencoba untuk memberikan jawaban yang sifatnya adalah merangkul ya. Jadi pada intinya saya melihat bahwa debat malam hari ini memang ketiga-tiganya itu pada posisi mempertahankan tingkat elektabilitasnya atau mempertahankan konstituennya. Jadi Prabowo ya dengan posisi seperti itu dia menjaga supaya konstituennya jangan berpindah ke sana, ke kiri atau ke kanan. Demikian juga yang terjadi pada kubu 01 dan 03. Kelihatan mereka pada debat terakhir itu mereka kurang begitu proaktif untuk menyerang habis-habisan kepada Prabowo Subianto yang adalah kandidat capres yang ya boleh dikatakan perwakilan dari pemerintah atau melanjutkan yang narasinya adalah melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Jadi pada malam hari ini memang mereka bertiga menerapkan strategi ini, sehingga pada intinya adalah debat ini memang tidak begitu berpengaruh ya terhadap perubahan elektabilitas nanti ya, karena memang masing-masing itu sudah tahu
kekuatannya seperti apa, dan konstituen itu sudah pada posisi menjadi pemilih militan gitu ya. Jadi saya kira sulit untuk mengubah keadaan ya. Jadi hasil debat malam ini belum tentu bisa mengubah keadaan. Pemilih nomor 2 pindah ke 03, atau 03 pindah ke 02, atau pemilih 01 pindah ke 02, dan sebaliknya. Saya kira kurang, dampaknya kecil sekali ya. Tetapi kalau saya melihat di debat closing statement malam hari ini, justru ya boleh jujur ya, saya memberikan jempol ya. Tiga-tiganya bagus ya, tiga-tiganya bagus. Tapi kalau Prabowo Subianto itu ya dia konsisten ya, dia konsisten untuk selalu mendengungkan persatuan ya, untuk mendengungkan supaya jangan sampai perbedaan pendapat, atau jangan sampai proses dinamika dalam pemilu ini membuat kita tercerai-berai atau membuat kita pecah. Tetapi kita harus tetap bersatu karena kita semua ini adalah saudara. Dan itu yang itu adalah closing statement yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, sehingga saya kira ini luar biasa. Walaupun closing statement dari 01, 02 juga, 01, 03 juga bagus-bagus semua ya. Tetapi saya memberikan pesan ya, atau memberikan respon ya istimewa kepada closing statement dari Prabowo Subianto ya. Oke, kemudian yang berikut, yang terakhir adalah saya kira ini adalah debat penutup ya. Debat penutup ya, tetapi pesan kita ya, pesan kita sebagai rakyat kecil, pesan kita sebagai pemilih, pesan kita yang nantinya menjadi orang yang akan mereka pimpin, bahwa dalam perdebatan dari awal sampai akhir, narasi yang menjadi jualan yang ya menurut saya paling laku itu adalah kemiskinan. Ya, jadi orang-orang miskin itu ternyata laku dijual di panggung debat nasional capres-cawapres ya. Dan saya kira pesan kita untuk mereka bertiga, pasangan capres dan cawapres, jika Anda terpilih nanti di tanggal 14 Februari nanti sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin bangsa ini, ingat satu hal, Anda sudah menjual orang miskin, Anda sudah menjual kemiskinan di panggung yang istimewa ini. Jadi harapan kami adalah jangan sampai Anda menjadi pengkhianat orang miskin. Mantap, salam demokrasi.